Jadi panggilnya Mita aja ya, karena kita kenalnya sejak dari Orok. jadi dengan ini ya sepeda mini ya gitu. BMX. BMX ya. Aku sih sepeda mini yang pakai keranjang depannya gitu. Jadi ide pertama acara ini sebenarnya dari testimoni Sigit gitu ya. Jadi Mit, aku nih dibilang sakit jantung gue dari gigi gitu. Emang bisa? Kan aku tersinggung gitu sebagai temannya dia gitu. Jadi selama ini ngapain aja gitu kan? Ngapain aja gitu. Terus akhirnya kan dia karena prosedurnya asuransinya itu memang ya kalau misalnya pakai asuransi ya sini betulin giginya. Akhirnya mungkin Sigit banyak berdialog dengan dokter gigi yang satu merawat. Nah, jadi aku nih dihubungin Sigit gitu, oh ayolah kalau misalnya jangan kau aja yang ini jangan kau aja yang pinter gitu ya. Jadi semuanya juga harus tahu sekarang apa sih hubungannya gitu. Percuma lah gitu ya, kita sekampung gitu, terus aku sekolah capek-capek gitu, terus akhirnya Sigit nanyanya sama orang lain gitu kan ya, nggak nganggep banget. Aku sebagai wanita Indian kan tersinggung. Oh ini wanita Indian. Jadi kalian nggak tahu selama ini? Nggak tahu. Udah tahu. Nggak tahu ya. Jadi KW. Karena bingung Indian apa India. Oh iya. Kayaknya aku Indian deh. Oke deh. Oke, baiklah, untuk efisiensi waktu karena ini ada beberapa nanti di belakang ada 10 atau 15 menit tanya jawab. Jadi kita lihat aja dulu bener nggak sih ini sakit gigi pengaruhnya kesehatan ke jantung gitu ya. Karena ada pertanyaan apa sih hubungannya gitu ya. Jadi kita lihat sebenarnya gimana nih hubungannya gitu ya. Apakah baik-baik saja atau gimana? Ya kita mulai ya. Screen-nya kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan ya? Belum kelihatan ya? Belum mana? Nggak tuh. Belum. Benar, ada Mr. Guest. Nah, sebenarnya Mr. Guest-nya adalah enggak, itu nggak masuk. Belanja tuh. Udah. Ya, udah belum? Belum. Kok belum tuh? Saya udah kelihatan. Kelihatan. Udah. Udah. Udah ya. Makasih ya. Udah. Oke. Oke. Ya. Kita mulai aja. Ya. Jadi kita ngobrol dulu tentang anatomi jantung nih. Sebenarnya saya bukan ahlinya jantung, tapi nggak apa-apa kita ulas. Harusnya sih kalau ada persiapan lebih matang lagi, kita bisa minta bantu sama dokter ahli jantung ya. Tapi karena agak mepet ya sudah lah ya kita. Ini saya browsing aja dari Google. Jadi udah terima kasih banget nih Mit, karena Mita kan juga sibuk persiapan cerdas cermat, jadi kita maklumin. Ya. Jadi apa perlu kita panggil Azhar Levi? Siapa tahu dia spesialis penyakit jantung. Ya. Azhar Levi kali. Oke. Lanjut. Jadi sebenarnya penyakit jantung itu bermacam-macam ternyata. Jadi ada sakit jantung di katupnya gitu ya, namanya heart valve disease. Kemudian heart failure yang gagal jantung, kardiomyopati itu penyakit jantung bawaan, kemudian aritmia kelainan irama jantung, dan coronary artery disease ya, atau penyakit yang kita kenal dengan penyakit jantung koroner. Nah, Sigit yang mana nih? Kalau dilihat kayaknya yang A ya, yang A. Jadi yang kelainan katup gitu, atau klep jantung. Terus akhirnya kalau nggak salah cerita tadi Sigit bahwa katup jantungnya akhirnya terpaksa diganti gitu ya dengan kalau kita bilangnya
tiruan ya, Plastik tiruan ya. atau protesa. Nah, yang biasanya kalau sakit jantungnya karena ngerokok itu biasanya yang tipe E, yang coronary artery disease, itu yang koroner, gitu ya. Itu. Jadi di situ ada, kalau yang A itu kelainannya di huruf A itu, yang B juga itu di B. Kalau yang C, D dan E itu ada hurufannya di situ, kita bisa lihat. Jadi kalau yang sikit, yang tipenya yang huruf A. Kita lanjut. Sebenarnya jadi endokarditis itu apa sih gitu ya? Jadi sikit kelainan di jantung karena pembengkakan gitu ya. Pembengkakannya namanya endokarditis. Nah, kenapa bisa bengkak gitu ya? Kita lihat definisi endokarditisnya dulu deh. Jadi endokarditis penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Infeksinya bisa jadi dari mikroorganismenya, bisa bakteri, kuman, atau jamur ya. Terus menyerang atau infeksinya itu ada di bagian dalam jantung, ototnya itu namanya endokardium. Nah, endokardium itu otot bagian dalam jantung. Nah, ini yang terkena infeksi gitu. Sekarang gimana caranya gitu kan, mikroorganisme ini bisa masuk ke dalam bagian otot jantung itu, yaitu dia masuk dari bagian tubuh lain tentunya. Lewat apa? Lewat pembuluh darah. Nah, bisa dari mulut atau bagian tubuh lain ya. Nah, kita ibaratkan bahwa pembuluh darah itu adalah jalan-jalan itu menuju ke kemana-mana gitu ya. Jadi kuman itu bisa traveling itu lewat pembuluh darah. Pembuluh darah itulah tolnya gitu ya, jalan tolnya itu nanti pas ketemu di pembuluh darah besar yang balik ke jantung atau yang keluar dari jantung itu jalan tolnya. Jadi yang kecil-kecil itu kayak gang-gangnya gitu ya. Tapi dari mana gang itu, jalan-jalan itu, yaitu yang menghubungkan semua organ-organ tubuh, terutama yang dari luar tubuh gitu, misalnya rongga mulut atau jari dari telinga, dari hidung, dari mana-mana ya. Kemudian mikroorganisme yang memasuki darah dari mulut atau bagian tubuh lain itu dapat menyebar melalui area darah dan menempel pada area yang rusak ya, area yang rusak di jantung. Jadi kalau jantungnya tadi kurang lancar darahnya atau stres, nah itu bisa menyebabkan si mikroorganisme itu nyangkut itu di bagian dalam otot jantung itu. Nah, kalau dia sudah berkoloni tadi sudah numpuk gitu ya, itu namanya plak. Nah, plak itu tadi akhirnya menghambat ketutup. Nah, nyangkutnya di katup jantung tadi. Akhirnya terjadi itu tadi sikit, begitu katup itu harusnya otomatis ya, klepnya itu tiba-tiba ada yang nahan. Setiap hari itu ditahan, akhirnya bocor gitu ya jantungnya, tidak tertutup rapat. Itu ceritanya. Dibantu bisa karena mikroorganisme itu, bakteri, jamur, terutama bakteri itu bisa dihilangkan dengan antibiotik. Tapi kalau plaknya jadi sudah mengeras gitu ya, mengeras atau sudah mengkristal karena ada trombosit atau pembuluh darah yang tumbuh di situ, akhirnya susah, itu memang harus diambil gitu ya, dilakukan operasi. Nah, akhirnya apa? Itu fatal kalau dibiarkan. Jadi kondisi psikis sebenarnya bukan kondisi sehari 2 hari. Ini pasti sudah menahun gitu ya. Itu ceritanya. Kalau dari gambar ini bisa kelihatan kalau di zoom apa mikroorganisme yang menyebabkan itu ya, yang ke bawah, yang menyebabkan si infeksi gitu. Nah, itu ini ambil dari Google aja ceritanya gitu ya. Bisa lihat di yang mana ini. Ini katup-katup jantungnya, itulah plak-plaknya itu tadi, plak-plaknya yang terjadi. Nah, ternyata
mikroorganisme ya yang ditemuin di jantung itu antara lain Streptococcus gram-positif, Staphylococcus, Enterococcus. Yang paling banyak kolomnya itu Staphylococcus aureus itu 80-90% penyebab infeksi sering. Terus ada Corynebacterium. Kalau di belakangnya ada SP itu berarti macam-macamnya dan turut dan anak-anaknya lah ya. Terus Porphyromonas. Terus selain mikroorganisme, bakteri, ada jamur juga di situ yang berperan namanya Candida, Aspergillus dan anak-anaknya gitu ya. Kemudian Legionella dan anak-anaknya. Kemudian ada yang kelompok Hacek. Nah, Hacek itu Haemophilus, Acrophyllus, Actinobacillus, Actinomycetocomites ya, dan lain-lainnya di situ bisa dibaca. Nah, yang mau dikasih lihat adalah apa sih fakta endokarditis? Fakta endokarditis antara lain infeksi mikroorganisme itu masuknya lewat aliran darah. Itu udah pasti yang membawa ke jantung. Ketika aliran darah terkontaminasi, aliran darah itu kena infeksi dari mikroorganisme. Nah, apalagi dia udah ada kelainan katup, itu infeksinya cepat gitu ya. Jadi itu udah ada kecenderungan untuk katupnya rusak sebenarnya. Lalu terjadi infeksi. Gitu. Kondisi yang dapat, itu penyebab utamanya adalah mikroorganisme. Tapi yang meningkatkan risiko terjadinya endokarditis ini apa? Kalau usianya lanjut, jadi semakin kita bertambah umurnya, resikonya tentu semakin tinggi. Tapi sebenarnya seumur kita 50 tahun ya, di sini dibilang 60 tahun, jadi hati-hati itu 50 sampai ke 60 tahun nggak terlalu lama juga ya. Kemudian punya penyakit jantung bawaan, jadi maksudnya kalau udah punya penyakit jantung bawaan lebih tinggi resikonya dari yang tidak. Apalagi kalau dia punya kardiomyopati, kelainan jantung, kelainan katup jantung, atau dia menggunakan alat pacu jantung. Nah, jarum suntik yang terkontaminasi bakteri juga meningkatkan resiko terjadinya infeksi endokarditis. Kemudian tadi ya infeksi kuman bakteri atau jamur tertentu. Nah, kebersihan mulut dan gigi yang tidak terjaga ini salah satunya juga yang dapat meningkatkan resiko. Kemudian perawatan gigi yang nanggung itu artinya nggak terselesaikan atau yang menimbulkan luka. Ya, luka itu artinya luka yang terinfeksi. Nah, kalau di dokter gigi sih biasanya alatnya sudah disterilisasikan. Tapi biasanya takutnya ada peningkatan resiko juga. Jadi untuk yang kelainan ya infeksi kelainan jantung. Nah, sekarang gejalanya apa? Gejalanya tuh sebenarnya dia bisa perlahan, bisa tiba-tiba. Tapi biasanya sih perlahan, tapi tiba-tiba. Ya, jadi perlahannya tuh kayaknya nggak ada gejala. Tergantung dari tingkat keparahan infeksi serta kemungkinan adanya gangguan jantung. Bervariasi pada tiap penderitanya. Nah, biasanya awalnya nyeri sendi dan otot, kemudian sakit dada pada bernapas, kelelahan gejala mirip flu seperti demam dan menggigil, keringat malam, sesak nafas, pembengkakan di kaki, tungkai atau perut, murmur jantung. Nah, ini kita tanya aja langsung sama yang punya testimoni, gejalanya apa dulu sedikit waktu awal-awal? Ya, ada nggak? Lemes ya, jadi lemes banget. Untuk berjalan sebentar aja tuh saya nggak sanggup. Gitu. Lalu ya itu mudah sesak napas, terutama kalau malam ya. Terus sering banget ngerasa kedinginan. Ya. Padahal pakai AC ya? Ya kedinginan dulu padahal pakai AC. Iya, matiin harusnya. Nah, mungkin sebelum saya lupa nih, saya tambahin sedikit.
mungkin nanti Mita juga Iya. bisa nambahin. Jadi ketika saya dalam perawatan rumah sakit harapan kita, jadi sebelum eksekusi operasi dilakukan, saya diperiksakan ke dokter gigi ya di sana. Lalu saya mendapatkan jawaban cukup mencengangkan ya, karena dari dokter giginya menyampaikan bahwa Pak, apa yang Bapak alami ini bukan sesuatu yang langka. Ini sering banget saya hadapi pasien seperti Bapak. Bahkan sebelum Bapak, anak-anak usia 4,5 tahun harus dioperasi dengan masalah yang sama. Oh, Jadi Masya penyebab Allah. utamanya kuman yang dari gigi yang berlubang. Akhirnya seperti yang Mita sampaikan tadi lah ya. Lalu kenapa saya bilang kok begitu? Nah, langsung dokter gigi mengingatkan bahwa kebiasaan orang kita ke dokter gigi hanya apabila gigi sakit. Tapi ketika sakit giginya hilang, udah nggak dirawat lagi gigi, dianggap sudah selesai tuntas. Nah, itu yang sebenarnya perlu diluruskan. Mungkin Mbak Mita bisa jelaskan di sini. Terima kasih. Iya betul. Itu kasus kayak Siki itu banyak banget. Jadi banyak yang nggak aware tentang itu karena bingung gitu sebenarnya. Karena ketidaktahuan apa sih hubungannya gitu ya. Nah, lewat acara kita malam ini nih, ini pengetahuan juga buat kita sebenarnya, dan menjawab pertanyaan sebenarnya apa emang benar itu gigi bisa menyebabkan penyakit jantung gitu ya. Nah, masuk ke sini nih, kita belajar anatomi kepala dan rongga mulut. Enggak deh, ini cuma mau ngasih tahu bahwa sebenarnya dari mulut itu sampai ketawa-ketawa. Jadi ini ada gambar kepala. Ini hanya ingin di saya informasikan kepada teman-teman bahwa dari rongga mulut itu selalu akan ada pembuluh darah juga gitu ya. Jadi jangan anggap gigi itu adalah sebongkah batu gitu, enggak. Masalahnya di dalam gigi itu ada namanya rongga pulpa, rongga saraf gigi. Nah, itulah yang menghubungkan saraf gigi. Di sampingnya itu pasti ada pembuluh darahnya. Jadi ada pembuluh darah juga yang tadi jalan-jalan kecil yang akan menghantarkan semua yang ada di dalam rongga mulut itu jalan-jalan, traveling kemana-mana ke organ tubuh lain ya. Jadi dari sini kita bisa lihat yang gambar sebelah kiri itulah pembuluh darahnya. Kalau yang merah itu adalah arteri, kemudian yang biru adalah vena. Nah, yang gambar sebelah kanan itu perjalanan syarafnya. Begitu dekat syaraf itu dari gigi ke daerah kepala. Nah, inilah yang menyebabkan sakit di gigi itu akan terasa lebih nyerinya itu di arah kepala. Pusing kah, sakit berdenyut. Bagian yang warna merah itu percabangan dari saraf. Jadi dari arah kuping, kalau kita lihat dari arah telinga itu ada 3 daerah, merah, kuning, dan ungu. Nah, itu beda-beda saraf. Jadi di situ juga terjawab ada mitos kalau misalnya gigi atas dicabut, yang merah itu perjalanan saraf untuk gigi-gigi atas, lalu yang kuning itu untuk gigi bawah, lalu ada yang ungu ya, yang ungu. Jadi ada 3 percabangan. Nah, maaf diulang lagi, kalau yang merah itu ke arah gigi atas itu yang kuning,
gigi bawah itu yang ungu, lalu yang merah itu beda, itu saraf ke mata gitu ya. Jadi beda banget itu perjalanannya, perjalanan saraf-saraf itu gitu ya. Oke. Nah, ini adalah gambar bahwa setiap pembuluh darah itu arahnya kemana-mana. Jadi kalau misalnya sakit di gigi, kuman ya, bayangkan kalau di gigi itu banyak sekali kuman-kuman, ya, mikroorganisme tadi. Tentu saja mikroorganisme di dalam rongga mulut itu ada yang baik dan tentu ada yang tidak baik juga. Yang perlu kita hindari adalah yang tidak baik. Kalau yang baik itu tetap harus punya keseimbangan di dalam rongga mulut. Jadi nggak boleh mati, tidak boleh mati karena tidak akan ada keseimbangan di dalam rongga mulut. Nah, kuman ini kalau misalnya tidak seimbang tadi di dalam rongga mulut, itu akan travel ke bawah ke organ tubuh lain. Kalau ke bawahnya ke pembuluh darah kepala, dia akan menjadi meningitis, sinusitis gitu ya. Tapi kalau ke bawahnya lewat gigi bawah, dia akan menuju ke pembuluh darah di organ tubuh di bawah kita, yaitu salah satunya ke jantung, ke paru-paru, atau lebih bawah lagi terbawa ke ginjal gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini cabang-cabang pembuluh darahnya itu banyak sekali, dan di samping pembuluh darah ingat pasti ada syaraf ya gitu. Nah, kita bicara dulu mengenai tadi infeksi di jantung, sekarang kita ngomongin infeksi di rongga mulut ya. Infeksi di rongga mulut lagi-lagi penyebabnya adalah mikroorganisme. Jadi semua infeksi pasti penyebabnya mikroorganisme ya, atau bisa juga benda asing yang masuk ke daerah dan menimbulkan penyakit, itulah infeksi. Nah, fokus infeksi itu satu area yang kena infeksi. Jadi misalnya di rongga mulut ada mikroorganisme, fokus infeksinya adalah di daerah rongga mulut itu. Jadi bisa jadi infeksinya di gigi, bisa jadi di gusi, bisa jadi di lidah, bisa jadi di lapisan bagian dalam mulut kita ya. Terus kalau fokal infeksi daerah lain gitu. Jadi kalau fokus infeksinya atau sumber infeksi di dalam rongga mulut, fokal infeksinya bisa di jantung ya. Jadi kita belajar dulu istilah ini supaya nanti di belakang setelah slide berikutnya kita jadi ngerti sebenarnya apa sih yang jadi fokus infeksi, apa yang menjadi fokal infeksi ya. Nah, fokus infeksi atau sumber infeksi yang bisa disebabkan di dalam rongga mulut antara lain gigi berlubang atau kita sebut dengan karies. Kemudian periodontitis itu penyakit radang gusi, dan penyakit di dalam mukosa itu adalah lapisan bagian di dalam rongga mulut. Nah, itu misalnya sariawan itu termasuk mukosa disease. Nah, itu menjadi juga fokus infeksi. Satu lagi oral cancer. Oral cancer dalam pembahasan malam ini mungkin kita cuma bahas 3 aja karena waktu. Nanti oral cancer beda lagi, tapi itu bisa menjadi fokus infeksi dalam rongga mulut. Jadi kita bahas dulu mengenai karies atau gigi berlubang, periodontitis, dan penyakit mukosa ya. Ini menjadi fokus infeksi. Kenapa? Karena di dalam rongga mulut itu hal-hal inilah yang menyebabkan terbukanya ada hubungan antara dunia luar sama organ tubuh di bagian dalam kita yang lain-lain. Jadi menjadi pintu masuk ya. Ini menjadi pintu-pintu masuk yang ada di dalam rongga mulut gitu. Nah, sekarang gimana sih bisa nyebar infeksinya itu, atau penyebaran fokal infeksinya gimana? Bisa langsung, bisa nggak langsung gitu ya. Kalau yang langsung dia langsung menuju jaringan sekitar. Kalau yang nggak langsung dia muter-muter dulu gitu.
Terus mekanisme penyebarannya, bakterinya masuk dari gigi berlubang, dari radang gusi, dari sariawan gitu ya. Kalau penyakit mukosa itu misalnya sariawan masuk ke dalam tubuh lewat pembuluh darah, ditangkap sama pembuluh darah, lalu ikut travel kemana-mana. Bakterinya ikutan. Bakteri itu kalau di dalam mulut ada racunnya juga, dia ngeluarin racunnya juga ikut ke bawah. Bukan racunnya aja, tapi setelah dia di rongga mulut itu perang, terus serdadunya yang mati ini ikut ke bawah juga gitu. Jadi banyak sebenarnya yang ke bawah, ikutan travel lewat pembuluh darah kemana-mana di organ tubuh lain. Nah sekarang ini fokus infeksi yang dari gigi gitu ya, dari rongga mulut, dari dental, dari rongga mulut apa aja. Kalau kariesnya itu nyampe ke ujung akar, itu namanya periapika ya. Kemudian ada lagi yang lewat radang gusi, namanya periodontal. Ada yang nyampe ke kamar pulpa itu, atau dia ada gigi impaksi. Gigi impaksi itu gigi bungsu yang enggak tumbuh, tapi gusinya separuh tumbuh di atasnya. Nah itu sarang kuman, bisa masuk kuman lewat situ. Itu namanya perikoroma gitu ya. Di bawahnya itu ada terapinya. Jadi gini, kalau misalnya infeksi giginya sudah sampai akar gigi, maka adalah perawatan saluran akar gitu ya. Atau kalau misalnya nggak punya waktu untuk merawat saluran akar, mendingan cabut aja sehingga gusinya tertutup sempurna, tidak ada lagi hubungan antara organ sekitarnya gitu. Kemudian maksudnya organ di dalamnya. Kemudian kalau radang gusi ya bersihin karang gigi gitu ya, sehingga tidak kuman yang masuk mendesak dalam gusi atau pocket namanya. Kemudian kalau sampai di kamar pulpanya itu yang ada saraf dan pembuluh darah, rawat saluran akar atau tumble gitu ya. Dan yang ada gigi bungsu tadi, perikorona, dicabut aja gigi bungsu gitu sehingga gusinya tertutup sempurna ya. Nah inilah hal-hal yang dapat menyebabkan infektif endokarditis atau infeksi itu otot jantung ya, infeksi jantung gitu. Lalu biasanya kalau orang yang mau dioperasi jantung, hal-hal infeksi ini harus dihilangkan dulu. Fokus infeksinya harus dihilangkan dulu. Kita sebutnya eliminasi fokus infeksi. Itu lebih repot setelah kejadian dibanding kalau kita masih sehat. Itu menjadi kendala tersendiri. Karena biasanya orang sakit jantung, dokternya ngasih pengencer darah. Sedangkan kalau mau cabut gigi harus ada penggumpalan darah. Jadi kan bingung tuh. Nah, itu menjadi satu kendala juga dalam perawatan gigi untuk pasien-pasien dengan kelainan jantung. Nah, di sini dibahas, tadi kita udah bahas juga ya gigi berlubang atau karies ya. Jadi udah pastilah karies gigi berlubang itu awalnya adalah sumbernya adalah kuman di situ. Kumannya ngapain di situ? Kumannya dikasih makanannya dari mana? Makanannya dari sisa makanan yang kita makan. Karena tidak bersih, pembersihannya tidak sempurna atau cukup makanan untuk kuman tadi dimakan, dipecah jadi asam gitu. Sehingga asamnya itu melunakkan email yang keras itu, bikin celah, masuklah dia. Awalnya sebenarnya pertahanannya tuh keras banget ya. Dia bisa pecahkan lapisan luar yang namanya email,
masuk ke dalam namanya dentin, akhirnya baru dia mencapai si kamar pulpa tadi yang ada sarafnya ya. Sebenarnya begitu kuat gitu. Jadi itu juga proses karies nggak sebentar sebenarnya. Tapi karena kita itu membiarkan plak itu berkumpul di situ, sehingga lama-lama menjadi kalah juga. Jadi akhirnya karena dia terbuka ruang kamar pulpa tadi yang ada saraf, itulah yang menyebabkan nyeri ya, dihantarkan oleh si saraf tadi. Lihat anatomi tadi, akhirnya dekat sama daerah kepala, itulah yang bikin nyutan dan nyeri sekali gitu ya. Kita lihat di sini sekarang kumannya ternyata di gigi itu ada Streptococcus butan, ada Streptococcus viridans, Lactobacillus, Staphylococcus aureus, dan Staphylococcus pneumonia. Kumannya sama yang ditemui di jantung. Kuman dari gigi ditemui di jantung, kumannya sama. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, nanti bisa dilihat-lihat prosesnya sampai akhirnya dia giginya berlubang. Nah, ini tadi juga udah dijelasin bahwa dia akan menembus email, kemudian dentin, akhirnya terinfeksi ke bagian kamar pulpa itu yang ada jalan kecilnya ya, menuju ke jalan tol tadi, yaitu kamar pulpa, ada pembuluh darahnya, ada saraf. Nah, selain karies, yang kedua adalah infeksi gusi. Kita sebutnya gingivitis. Gingivitis itu sebenarnya radang gusi yang awal, ya. Jadi sebenarnya itu baru pengumpulan plak, gitu ya. Plak tadi kumpul di situ, nggak sikat gigi. Jadi sebenarnya itu masih bisa dihilangkan. Tapi kalau udah 3 hari aja, dia akan mengeras dan berubah menjadi karang gigi namanya. Nah, itu udah susah untuk dihilangkan sendiri. Lalu yang lebih dalam lagi, akhirnya menjadi periodontitis. Kalau sudah periodontitis, itu sudah lanjut. Artinya, si plak tadi sudah mendesak masuk ke dalam saku gusi. Jadi di samping gigi sama gusi itu ada namanya saku gusi. Dia merusak tulang. Lagi-lagi adalah toksinnya. Ya, jadi keluar toksinnya, dia BAB di situ ya. Akhirnya dia merusak si tulang. Giginya bisa goyang sendiri tanpa ada, kok kayaknya nggak ada apa-apa ya, gitu, nggak ada lubang, nggak ada apa, kok goyang sendiri. Ya itu karena kerusakan tulang dan si dari plak tadi. Sekarang penyebabnya si infeksi gusi apa? Lagi-lagi Streptococcus, Porphyromonas, dan teman-temannya. 2 di atas ini lagi-lagi ditemukan di infeksi di jantung. Terus infeksi gusi itu cirinya apa? Gusinya bengkak, ada nyeri tekan tapi nggak sedalam, tidak senyeri gigi berlubang ya, karena dia masih bisa direndam oleh si gusi tadi. Gitu. Lalu kalau sikat gigi ada darahnya, gitu ya, berdarah ketika sikat gigi, kemudian bau mulut yang terus menerus, itu cirinya. Nah, ini bisa dilihat dari gambar yang kiri sampai yang ke kanan. Kalau yang kiri itu gusi yang sehat, warnanya merah jambu, gitu ya. Kalau gingivitis udah mulai tuh radang-radang, udah ada kemerahan di sela-sela gigi, ya, di pinggir-pinggir gusi. Lalu periodontitis udah mulai lebih dalam lagi warna merahnya, akhirnya ada goyangan gigi, itu namanya periodontitis yang sudah lanjut. Nah, di itu ada gambarnya juga bahwa kalau gingivitis, kerusakan gusinya aja yang merah, kemudian itu yang saya bilang pocket tadi, saku gusi, akhirnya kebuka karena si plak. Nah, akhirnya mendesak ke dalam, giginya bisa merusak tulang, akhirnya giginya bisa lepas sendiri tiba-tiba. Gitu. Nah, ini yang ketiga adalah kalau
sariawan. Gimana sih sariawan itu bisa membawa si kuman itu ke jalan-jalan gitu ya. Jadi sariawan itu ada yang disebabkan oleh misalnya kegigit awalnya gitu ya, tapi karena di dalam mulut itu ada plak gitu, akhirnya dia terbuka